Cerita ini sebenarnya sudah 20 tahun yang lalu. Saat itu aku baru saja menyelesaikan sekolah SMP-ku. Rencananya aku bakal masuk sekolah kejuruan. Jadi, saat itu aku bercita-cita di masa depanku aku ingin jadi sekretaris. Tapi, ketika dewasa malah aku jadi ibu rumah tangga biasa. Hai semuanya, perkenalkan namaku Nadia Safitri. Sekarang usiaku sudah 35 tahun. Dulu semasa tamat SMP, aku liburan ke kampung halaman ibuku di Tanah Melayu. Tepatnya di Kepulauan Natuna. Memang kampung halaman ibuku lumayan jauh dari kota kami tinggal. Meskipun jauh tapi aku selalu rindu untuk pulang ke Natuna. Apalagi untuk bisa sampai ke sana harus menyeberang menaiki kapal. Hamparan laut yang indah dan aroma laut yang selalu kurindukan, bagiku takkan pernah bosan untuk menikmati hamparan laut Natuna. Ayahku seorang dokter spesialis jantung, dan ibuku dulunya perawat. Jadi, mereka cinlok di rumah sakit tempat ayahku bekerja. Sedangkan ibuku saat itu masih menjadi mahasiswi keperawatan yang sedang praktek kerja di rumah sakit yang sama dengan ayahku. Hingga setelah wisuda ayahku mengajak ibuku menikah. Pada akhirnya ibuku lebih memilih menjadi ibu rumah tangga, merawatku seharian, bahkan ibuku sebenarnya belum sempat bekerja. Kalau dilihat dari ayah ibuku, sewajarnya aku bercita-cita menjadi dokter atau mungkin perawat, tapi entah mengapa saat itu aku bercita-cita menjadi sekretaris. Baiklah, sampai di situ saja cerita tentang keluargaku. Dan inilah kisah yang sebenarnya ingin aku ceritakan pada kalian semua. Semoga saja dari ceritaku ini ada hikmah kehidupan yang bisa diambil. Sudah siap nak? Ayo cepat, papa sudah menunggu di luar. Ibu juga mau cek rumah. Coba periksa yang betul barang bawaanmu, jangan sampai ada yang tinggal. Suara mama terdengar terburu-buru. 5 menit kemudian aku sudah berada di dalam mobil papa. Sedangkan mama masih mondar-mandir mengecek jendela dan pintu rumah. Tak lama mama pun masuk nyusul ke mobil. Ayo pak, sudah aman semuanya, ucap mama ke papa. Bismillah, ucap papa sebelum menginjak gas mobilnya. Pagi itu aku sangat bahagia. Sepanjang jalan menuju pelabuhan aku membayangkan rumah panggung nenek di sana, dan tentunya aroma dan hembusan angin laut yang sangat kurindukan. Setelah 2 hari lebih kami di kapal laut, akhirnya kami bertemu nenek. Kakek mana nek? Tanyaku. Lantas nenek bilang kalau kakek sedang di luar sebentar, katanya mau beli kepiting tetangga buat kami makan. Nenek bilang nanti malam mau masak tabel mando, atau biasa kami sebut pizzanya orang Natuna. Makanan ini sangat gurih, bahan dasarnya dari aneka seafood laut, mulai dari ikan tungkol, ikan Natuna, gurita dan kepiting. Nanti bahan dasarnya bakal diaduk dengan rempah-rempah khas orang Natuna. Terus yang membuat rasanya semakin gurih karena di dalamnya dicampur parutan kelapa muda. Rasanya benar-benar nikmat, apalagi kalau yang masak tangan nenek sendiri. Oh ya, papa dan mamaku hanya tinggal 3 hari saja, mereka datang untuk mengantarkanku saja. Sedangkan aku bakal hampir 1 bulan tinggal di rumah nenekku. Di Jumat pagi itu, papa dan mama sudah siap-siap untuk menyeberang. Sementara itu sudah dari jam 4 pagi nenek sudah sibuk di dapur, nenek sibuk memasak makanan yang bakal dijadikan bekal buat papa dan mama. Akhirnya papa dan mama pun pulang. Siang harinya aku lihat nenek memetik cabai yang ia tanam di pot-pot yang ada di belakang rumah. Saat ku tanya untuk apa, nenek bilang untuk masak sambal ijo. Kata nenek nanti malam nenek mau masak latoh silong. Jadi latoh silong ini terbuat dari anggur laut, dimakannya mentah-mentah, terus agar lebih enak dimakan pakai sambal ijo.
Biasa juga kami menyebutnya sashiminya orang Natuna. Aku senang sekali setiap pulang ke Natuna. Biasanya kalau malam hari sebelum tidur nenek sering menceritakan kisah-kisah orang-orang zaman padaku. Hari pun terus berlalu, pokoknya aku sudah 10 hari di rumah nenek. Malam itu hujan di luar jatuh berlahan-lahan, begitu syahdu. Nenek sedang di dapur, setelahnya nenek bawa 3 gelas teh hangat dan sepiring kernas. Kalian pasti banyak yang belum tahu apa itu kernas. Jadi, kernas adalah nuggetnya orang Natuna. Kernas dibuat dari sagu butir yang dicampur dengan ikan tungkol. Lantas digoreng, rasanya gurih sekali. Aku duduk di samping kakekku, kami bertiga menikmati kernas buatan nenek dan secangkir teh hangat. Sesekali kakek tersenyum-senyum memandangku, lantas ia pun memujiku, kakek bilang kalau aku cantik. Membuatku jadi tersipu-sipu. Nenek lantas mendekat ke arahku, lantas ia memegangi rambutku. Nenek bilang, nanti kalau sudah jadi gadis dewasa, janganlah jadi manusia yang rakus dan tamak dengan dunia, jangan sempit hati dan sempit iman. Nenek juga bilang kalau kecantikan wanita itu beda-beda tak bisa disamakan, jadi jangan pernah ingin menjadi wanita yang paling cantik, karena pada akhirnya semuanya pasti ada masanya. Nenek juga bilang, hiduplah sewajarnya sesuai ketetapan Allah. Jangan berlebihan, gantungkan semuanya hanya pada Allah. Biar nanti kalau meninggal diterima langit dan bumi, pokoknya jangan sampai seperti Fatma. Belum selesai ku pahami kalimat-kalimat nenek, kakek lantas memulai ceritanya. Dan inilah kisah Fatma, gadis pulau yang dulu bermimpi untuk bisa menjadi pengantin paling cantik di Kepulauan Natuna. Dulu di pulau ini ada banyak gadis cantik. Satu persatu gadis-gadis itu dipinang para pemuda saat itu, bahkan ada dipinang pemuda dari luar pulau. Hingga ada satu gadis yang usianya sudah pantas menikah namun belum ada yang melamar. Gadis itu bernama Fatma. Dari kecil Fatma ditinggal wafat ibunya, lantas ayahnya pergi ke Malaysia dan tak pernah pulang. Fatma pun tumbuh bersama neneknya. Saat gadis lainnya sudah menikah, Fatma belum juga ada yang melamar, tentunya neneknya pun mulai cemas. Sebab itulah Fatma mulai dicarikan jodoh kesana kemari oleh neneknya. Hingga ada pemuda bernama Idris datang melamarnya, namun karena uangnya belum cukup Idris lantas berangkat ke Malaysia, dan semenjak saat itu Idris tak pernah ada kabar. Bertahun-tahun Fatma menunggu Idris bahkan hingga neneknya wafat. Saat itu usia Fatma sudah masuk kepala 3, orang-orang sudah memanggilnya perawan tua, tentunya Fatma sangat sedih. Bahkan pernah ada tetangganya yang menjodohkan Fatma dengan duda yang sudah berusia 60 tahunan. Alasannya mumpung ada yang mau, pun biar gak jadi perawan tua seumur hidup. Sehari-harinya Fatma berjualan ikan. Fatma dikenal pendiam dan tertutup. Sebenarnya wajarlah dia begitu, Fatma memang sengaja tak mau beramah tamah dengan orang sekitar, ia takut sakit hati ditanyai kapan bakal nikah. Apalagi terakhir kalinya dia dijodohi dengan kakek-kakek. Hatinya begitu hancur. Fatma sebenarnya masih berharap jika suatu hari nanti Idris bakal kembali, sebab itulah Fatma pasti bakal bertanya pada siapa saja yang baru balik dari Malaysia. Ada tidak, bertemu Idris di sana. Seberapa luka yang dirasakan Fatma hanya dialah yang tahu. Suatu hari Fatma bertemu pelanggan baru, wajahnya sangat cantik, kulitnya merah berkilau. Setelah beberapa kali berbelanja dengan Fatma, barulah Fatma tahu jika wanita itu sudah berusia 50 tahunan, bahkan wanita yang bernama Lisa itu sudah menikah 7 kali. Memang wajar jika Bu Lisa banyak yang naksir. Wajahnya memang tak serasa pernah bosan untuk dipandang, wajahnya mulus tak ada keriput. Fatma rupa-rupanya nyaman dengan Bu Lisa, hingga Fatma bercerita tentang tunangannya yang masih juga belum datang setelah pamit pergi ke Malaysia. Mendengar cerita Fatma ternyata Bu Lisa merasa iba, lantas wanita itu berkata pada Fatma jika dia kenal dengan orang yang bisa memberitahu di mana Idris saat ini, bahkan juga bisa memanggil Idris untuk pulang. Bu Lisa juga menjanjikan pada Fatma jika Fatma juga bakal bisa memiliki wajah cantik dan awet muda seperti dirinya, bahkan nanti bakal banyak pria datang melamarnya.
Asalkan saja Fatma mau ikut bersamanya menyeberang ke pulau sebelah untuk bertemu dengan nenek. Mulai dari sinilah Fatma yang polos dan pendiam berubah menjadi Fatma yang tamak dan rakus dengan dunia.